Sebab apa yang kita tabur akan kita tuai. Kerjalah dengan baik, taburlah dengan baik. Tuhan akan memberkati sesuai dengan apa yang kita tabur. Jangan langsung jadi pengecut ini. Nanti rugi. Saya seringkali dengar jemaat begitu. Kenapa gak bikin bisnis baru, Pak? Bu, iya mentang aku rugi nanti. Karena rumah ini aku gadekan. Langsung bilang, Pak Tuhan, memang rumah ini aku gadekan, Tuhan, gak apa-apa. Tapi aku mengandalkan Engkau. Dalam tempo sekian tahun aku yakin semua ini lunas. Amin kan dulu. Semua ini lunas karena Tuhan. Bahkan aku akan bisa melayani Tuhan lebih lagi. Rumahku nggak dibawa mati kok. Kalau mau disita lah di situ. Selalu saya ngomong sama Pak Juni, Pak, kita ini mau pilot, Pak. Kalau pilot gimana disita? Kan nggak apa-apa, masih banyak lagi yang lain. Yang penting kita mohon pembelaan Tuhan. Malu, gak usah malu. Namanya di dunia. Orang gak kita hancur sendiri dan nanti. Pada waktu datang kemurkaan Tuhan, gak ada yang bisa bertahan, semua hancur. Karena gak usah takut. Gak usah takut gak punya rumah, gak punya fasilitas. Kalau dulu kita punya mobil suruh jalan kaki nggak apa-apa. Atas itu kehendak Tuhan nggak apa-apa. Nggak perlu gengsi. Ya, karena setan aja yang membisiki kita. Gengsi lah. Dulu kau punya mobil, sekarang nggak punya mobil lagi. Kemana muka? Ya ketahui ke depan. Jangan pindahkan ke belakang. Haleluya. Nggak usah malu. Ya. Atas kehendak Tuhan, saya kagum dengan Ayub. Dia orang terkaya di sebelah timur, jadi orang termiskin. Tapi tidak ada ayat mengatakan lalu Ayub malu atas kemiskinan. Tidak ada ayat mengatakan. Bahkan ketika semua habis, dia berkata, terpujilah Tuhan. Dan pada puncaknya Ayub dipulihkan bukan hanya perkara rohani, jasmaninya, termasuk kekayaannya. Tuhan buat menjadi 2 kali lipat. Haleluya. Makanya kalau datang persoalan jangan putus asa. Jangan katakan Tuhan tidak sanggup. Tuhan lebih dari sanggup memberi pertolongan kepada kita. Haleluya. Yakini firman Tuhan, saudara. Tunggu caranya Tuhan dan waktunya Tuhan menyediakan yang terbaik. Jadi kesempatan saudara diberikan Tuhan. Ya. Saya mau tekankan dulu persoalan utama yang akan terjadi pada permulaan penderitaan adalah penyesatan. Tapi untuk mengimbangi penyesatan ini, kita harus tetap dalam ajarannya Kristus. Saya beri nama ajaran yang sehat. Selama kita berpegang kepada ajaran yang sehat, saya yakin kita memiliki Bapa dan memiliki Yesus. Haleluya. Kita memiliki Bapa, kita memiliki Yesus. Ciri khas ajaran sehat itu 5 poin. Ciri khas ajaran sehat 5 poin. Ya. Poin yang pertama, ajaran sehat itu yang terus berpatokan kepada Alkitabiah. Yang disebut Alkitabiah tertulis dalam Alkitab. Kenapa ini perlu? Supaya kita berhasil menghadapi pencobaan seperti Yesus. Kalau saudara memiliki ajaran sehat, itu yang tertulis, saudara akan menang seperti Yesus. Pertama, menang menghadapi masalah, hal-hal yang lahiriah. Iblis
mencoba Yesus dan berkata kepada Yesus, jadikan batu ini jadi roti. Iblis mengajak Yesus mengutamakan yang jasmani, tapi Tuhan gak mau. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lanjut dengan pencobaan yang kedua. Iblis membawa Yesus Kristus ke hubungan bait suci, dan iblis meminta Yesus untuk melompat, dan iblis menawarkan, ada tertulis, ada nanti malaikat-malaikat akan menangkap atau menatap engkau. Tapi Yesus tidak mau. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya, kemampuannya. Dia tidak mau mengabaikan firman Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Jangan mencobai Tuhan Allah. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang mencobai Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kita. Coba andalkan Tuhan, maka kita tidak akan mengandalkan diri kita kalau kita mengutamakan firman Tuhan. Dan pencobaan terakhir, seluruh kemewahan kemuliaan dunia ditunjukkan kepada Yesus. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Tapi setan berkata, sembahlah aku. Yesus tidak mau. Yesus tidak mau memiliki segala sesuatu tanpa salib. Segala sesuatu tetap akan menjadi milik Tuhan, tapi puncaknya Yesus harus mati di kayu salib. Dia akan mengambil hidup saudara dan saya. Dia akan menjadi pemilik seluruh hidup kita dengan satu karya yang luar biasa. Dia harus mati di kayu salib untuk membeli kita. Dia tidak mau mendapatkan sesuatu kemuliaan, kehebatan tanpa salib, tanpa penderitaan. Iblis juga seringkali menawarkan kayak gini kepada manusia, supaya kita memperoleh sesuatu tanpa pergumulan, tanpa salib, tanpa penderitaan. Maunya main bin salah bin. Tahu itu? Kerjanya siapa yang bin salah bin itu? Tuhan gak mau model begitu, saudara. Kalau Anda mau diberkati, bayar harga dengan hidup saleh. Kau lihat mujizat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Tuhan gak mau menawarkan atau ditawarkan hal yang instan, tapi pikulah salib, ikutlah menderita. Saudara akan lihat perkara besar dari Tuhan terjadi. Haleluya. Mau dapat banyak berkat, layani Tuhan, andalkan Tuhan, taati Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan akan menjawab seluruh pergumulan saudara. Karena Tuhan akan memberikan. Pemazmur berkata, Allah akan melakukan kepadamu sesuai dengan kebenaran. Kalau Anda makin suci, makin benar, makin bertobat, makin mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan kepercayaan kepada saudara. Termasuk harta pun Tuhan sanggup memberikan kepercayaan kepada saudara. Haleluya. Jangan bilang Tuhan hanya kasih surga. Tidak. Semua bisa Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Semua bisa Tuhan percayakan demi kebaikan kita. Jadi poin yang pertama, ajaran sehat itu tertulis dalam Alkitab. Alkitab. Yang kedua,
ajaran sehat itu dibuka rahasianya, tidak tertutup, tapi rahasianya dibukakan untuk kita pahami dan kita mengerti. Yang ketiga, ajaran sehat itu tajam dan menyucikan. Ya. Jadi setiap firman yang menyucikan kita, walaupun itu tajam, bahkan sampai memisahkan, menembus sampai ke jiwa kita, ke roh kita, sasarannya adalah supaya kita disucikan, dipisahkan. Yang keempat, ajaran sehat itu, saudaraku, diberitakan dengan maksud murni. Maksudnya murni, gak untuk cari untung. 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Ayat 17. Ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Terus sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi ajaran sehat itu diberitakan dengan maksud murni, bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari untung. Kalau disebut maksud murni, tujuannya firman ini disampaikan supaya orang lain mendapat kemurahan, diselamatkan. Tidak boleh ada maksud-maksud lain. Ya. Saya seringkali katakan pelayanan kita ini tidak boleh ada maksud lain. Ya. Makanya selalu saya tekankan pembangunan tubuh. Ya. Maksud pelayanan kita supaya orang lain diselamatkan. Ya. Kita tidak pernah berpikir memindahkan orang lain supaya kita saja yang penuh, tidak pernah kita pikirkan begitu. Yang kita pikirkan setiap jiwa harus ditolong Tuhan lewat firman. Ya. Itu sasaran pelayanan kita. Makanya saya suruh meresmikan tambah, saya yang resmikan. Apalagi yang satu lagi yang suruh resmikan webom, saya yang resmikan. Saya lihat, tak taunya rata-rata anak-anak saya dulu. Pak. Kalau hati saya tidak beres, pasti nggak sanggup aku melihat mereka. Tak boleh ada maksud lain. Harus maksud yang benar. Dalam hatiku, baguslah kau di sini asal kau masuk surga. Asal masuk surga, mau pindah kemana pun dia boleh. Tapi yang ngerinya, kalau tidak ada pengajaran, tidak ada penyucian, gak usah masuk surga. Lihat surga pun gak boleh. Tahu lihat surga? Ngintip gak boleh kata Padel. Ngintip ada ruang jendelanya gak boleh. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ini bukan soal pindah gereja, saudaraku. Bukan itu sasarannya. Tapi kalau tidak disucikan, melihat pun kita gak bisa. Apalagi masuk, lihat aja gak boleh. Gak tembus ke dalam. Kenapa? Kalau gak tembus melihat surga, ini makanya jadi main-main. Main-main dalam dosa, main-main dalam keinginan daging, main-main dalam ibadah, main-main dalam pelayanan. Tapi kalau mau melihat surga, harus bersedia dikudus, disucikan. Makanya orang nggak mau disucikan pasti berusaha itu bersembunyi. Tapi kalau dia mau dikuduskan, dia akan berusaha mengatakan, inilah aku, seperti anak yang hilang berkata, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku akan pulang, aku akan bertobat.
Itu kemurahan Tuhan. Untung dia bertobat, tapi sayang pertobatannya setelah di kandang babi. Di kandang babi pun ngeri, saudaraku. Dia penjaga babi, nggak boleh makan nasi babi, karena pengusaha babinya lebih senang babinya gemuk daripada penjaganya. Kalau penjaganya nggak bisa dijual, babinya bisa dijual, menguntungkan, saudara. Dia ingin makan, makanya disitulah dia sadar, wah, di rumah bapakku banyak pekerja, banyak makanan. Di sini aku mati kelaparan, aku akan pulang. Tapi sebelum dia pulang, dia sadar dia telah berdosa terhadap Bapa, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku akan pulang. Kalaupun aku tidak terima sebagai anak, nggak apa-apa. Pokoknya aku diterima, pekerja pun aku siap, nggak usah anak. Tapi saudara tahu, anak yang hilang itu bukan saja diterima jadi pekerja, disambut kembali jadi anak, disiapkan jubah yang maha indah, disiapkan sepatu, disiapkan cincin, dibuat lagi pesta penyambutan bahwa anaknya telah pulang. Padahal tadi niatannya apa? Jadikanlah aku salah satu orang upahan. Kalau orang sudah sadar, saudaraku, permintaannya gak tinggi-tinggi, gak tinggi-tinggi permintaannya, diterima saja syukur. Ya. Kalau kita sadar kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah jauh dari rencana Tuhan, gak usah banyak minta, biar diterima Tuhan aja syukur. Tapi lebih dari situ Tuhan berikan, bukan hanya diterima, dipulihkan, diberikan kembali kuasa sebagai anak Allah, dibuktikan dengan cincin. Itu berbicara materai, kuasa. Tapi sadar dulu, telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kalau mau ngaku dosa harus gitu, aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepada orangnya. Seringkali kita berdosa sama Tuhan, sama orangnya, hanya satu kita akui, aku telah berdosa terhadap Bapa di surga, terhadap orang nggak mau ngaku salah. Tapi pengakuan yang benar terhadap Tuhan dan terhadap orang yang kita kecewakan, terhadap orang yang kita sakiti, terhadap orang yang kita benci, terhadap orang yang sudah kita pokoknya kita berbuat dosa kepadanya, kita berani mengaku, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Barulah dosa kita diampuni. Haleluya. Tuhan memang orang gak malu, karena Tuhan di sorga gak lihat kita. Bapa, aku telah berdosa. Gampang ngomongnya. Coba sama temanmu, saudaraku, aku telah berdosa. Ampuni aku ya, berani gak? Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Papi, aku minta maaf, aku sudah seperti dirusak-rusak selama ini. Ampuni aku. Berani gak? Ini seringkali kita gak ada keberanian. Kayak mana suami mau bertobat, kita aja gak ada keberanian ngaku salah. Malah kita tuding dia seperti Adam menuding istrinya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikan kepadaku, lalu ku makan. Coba langsung ngaku aja ya. Bukan dia Tuhan yang salah, aku yang salah. Bukan dia yang gak benar, aku yang gak benar. Pasti Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Gak usah kita lemparkan kesalahan sama orang lain, kita aja ngaku dosa dengan mulut kita ya. Kita rendah hati berkata, Tuhan, aku yang salah, aku yang tidak mampu, aku yang tidak setia, aku yang tidak kuat, tolonglah aku, mampukanlah aku. Pasti Tuhan memampukan kita semua. Haleluya. Gak usah kita putar sana putar sini ya. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lalu anak yang hilang itu pulang. Dari jauh bapaknya lihat, wah, udah pulang anak yang hilang ini. Siapa? Dia tahu anaknya dari jauh, udah dilihatnya kumal-kumal, saudara. Pakaiannya sudah gak beres lagi,
siapkan jubah yang mahal indah. Dia tahu anaknya pulang nggak ada lagi sepatunya. Namanya penjaga kandang baru. Siapkan kasut, siapkan cincin, buat pesta. Sampai anak yang sulung cemburu. Aku senantiasa bersama dengan Bapa. Aku selalu mentaati perintah Bapa, tapi tidak pernah satu anak kambing pun disembelih untukmu, katanya. Cemburu. Padahal dia tidak tahu ngapain dipotong sama dia anak kambing atau anak domba, karena dia nggak pernah hilang kan. Seharusnya dia bersyukur, Bapa, aku tetap di hadapanmu, aku tetap setia. Atau dia bersyukur, bukan cemburu. Seharusnya dia nggak cemburu. Jadi ada orang yang merasa rohani jadi terhilang. Kalau anak yang bungsu ini terhilang karena di luar rumah, tapi anak sulung ini terhilang di dalam rumah. Artinya ada orang terhilang keluar dari penggembalaan, tapi ada orang terhilang di dalam penggembalaan. Janganlah terhilang. Dua-duanya jangan. Baik di luar maupun di dalam. Udah ibadahlah dengan jangan lagi cemburu-cemburuan. Ini bahaya nih api cemburu ini. Ya. Dalam nikah kalau ada api cemburu, waduh, bisa terbakar sampai atap-atapnya. Lihat aja suaminya ngomong sama perempuan lain, ini. Tapi sini nggak ada, saudaraku. Sini baik-baik. Haleluya. Jangan terbakar oleh api cemburu, saudara. Jangan berpikiran yang negatif, pikirkanlah yang positif di dalam Tuhan. Haleluya. Ini, ya. Jadi, saudara, ya, ajaran yang sehat itu menyucikan, diberitakan dengan maksud murni. Yang terakhir, ajaran sehat itu dipraktekkan dulu, baru diajarkan. Baru dahsyat, saudara. Praktekkan dulu, baru diajarkan. Coba, kalau kita bilang anak-anak, anak-anak, ya, pergi ke gereja ya. Praktekkan dulu, saudara, duluan ke gereja. Kalau nggak ada, apa cerita ada. Kami suruh ke gereja, Bapak tidur-tidur di rumah, kan? Itu namanya ajaran yang tidak sehat. Kalau ajaran yang sehat, praktekkan dulu. Kisah 1 berkata ayat 1. Kisah Rasul 1 ayat 1. Ini saya kasih tahu rahasianya nih, biar saudara mempraktekkannya. Haleluya. Ayat 1. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dikerjakan, diajarkan Yesus. Dikerjakan dulu baru diajarkan, praktekkan dulu. Sama, kalau saya mengajarkan saudara misalkan bayar perpuluhan, kalau saya nggak bayar perpuluhan, kira-kira bagaimana? Ada kuasanya. Mungkin ketahuanlah sama saudara, datang orang dari Sinode, bahwa kepada Johnston Silitonga, saudara selama setahun tidak pernah bayar perpuluhan. Kayak mana lagi saudara percaya sama saya? Tapi saudara boleh cek ke pusat kita, betul nggak? GBI Alpha Omega Tanjung Uban ini bayar perpuluhan. Padahal saudara tahu uang persembahan di sini nggak pernah saya ambil, nggak pernah. Tapi tetap saya bayar perpuluhan. Saya melakukan firman supaya apa? Supaya apa yang saya praktekkan bisa saya ajarkan. Supaya firman yang saya sampaikan berkuasa, menolong, memberkati saudara. Itu contoh apa yang kita kerjakan, itulah yang kita ajarkan. Kalau saya bilang berdamai, saya dulu harus berdamai. Kalau saya bilang mengampuni, saya dulu harus mengampuni. Kalau saya bilang rendah hati, saya dulu harus rendah hati sebelum saya ajarkan. Itulah ajaran yang sehat. Praktekkan dulu, baru ajarkan.
ajarkan, lakukan dulu. Ya. Kalau kita sudah lakukan, kita ajarkan, pasti ada kuasanya, pasti ada mujizat menyertai kita semua. Haleluya. Saya rindu semua diberkati Tuhan. Saya rindu anak-anak kita pun sampai cucu kita kelak diberkati Tuhan lewat apa yang kita kerjakan dan kita ajarkan. Ya. Kalau kita kerjakan dan kita ajarkan, nanti orang itu akan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ingat, ketika mereka menjadi orang mengasihi Tuhan, mereka jadi orang benar. Kalau mereka jadi orang benar, ingat, mereka tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Dan ingat, mereka tidak akan jadi peminta-minta. Anak cucu orang benar tidak akan peminta-minta. Tuhan siapkan kepada mereka segala berkat rohani, berkat jasmani. Haleluya. Yakin saudara, anak cucu saudara ke depan anak orang yang diberkati karena iman saudara, karena iman Abraham, Ishak diberkati. Karena iman Abraham, Yakub diberkati. Karena iman Abraham, bangsa Israel diberkati. Karena iman Abraham, kita pun diberkati. Mereka yang melakukan berkatnya ada pada kita. Maka saudaraku, setialah sampai mati. Maka Anda meninggalkan warisan kepada anak cucu, warisan orang-orang benar. Haleluya. Warisan orang yang diberkati. Sudah terlalu lama saya khotbah, sudah jam 5 saudaraku. Sampai di sini kan. Ya, kita doakan Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Mau ditolong Tuhan, mau diberkati Tuhan, mari kita tetap dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita mohon kemurahan Tuhan, beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan. Selidiklah aku